Dan pemirsa untuk mengetahui lebih mendalam seperti apa sebenarnya kondisi bangunan musola Pondok Pesantren Al-Husini Buduran Sidoarjo yang ambruk dan bentuk kelalaian yang bisa berpotensi atas tindakan pidana. Kita telah tergabung dengan ahli konstruksi ITS Muji Hibawan. Selamat sore Pak Muji. Selamat sore. Baik Pak Muji, sekian hari Anda ikut membantu proses evakuasi dengan tim SAR di lokasi kejadian. Apa menurut Anda atau pendapat Anda atas konstruksi pondok pesantren tersebut, Pak Muji? Ya, perlu saya sampaikan bahwa bagaimanapun dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa gedung yang roboh ini itu dibangun tidak memenuhi standar teknis yang berlaku, khususnya masalah join di elemen-elemen struktur yang menyebabkan dia tidak mampu menerima beban-beban yang bekerja selama pembangunan. Karena gedung ini kan belum dimungkinkan dan masih dalam proses pembangunan. Nah, begitu join-join atau sambungan-sambungan yang dikerjakan ini tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku, akibatnya pada proses pembangunan karena ada beban-beban getaran, beban-beban tambahan yang ada, ini pada akhirnya lepas semua sambungannya. Dan pada akhirnya ambruk satu ke bawah itu bersamaan. Atau kita sebut sebagai pancake model structure untuk kondisi yang ambruk. Akibatnya itu cukup parah karena menghantamnya itu 4 lantai bersamaan. Begitu dia lepas langsung 4 lantai turun bersamaan menghantam yang menghuni di bawah, dan ini impactnya luar biasa dan bisa menyebabkan korban ini meninggal akan cukup besar. Belajar dari situ maka kami sampaikan kalau lagi membangun atau merencanakan pembangunan gedung bertingkat, apalagi untuk fasilitas umum pendidikan, ini perlu hati-hati dan dikerjakan dengan standar teknis yang baik dan benar. Standar teknis yang berlaku, SNI yang berlaku itu cukup membantu untuk melaksanakan pembangunan dengan baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan agar nantinya ke depan kita tidak salah lagi dalam membangun gedung yang bertingkat. Oke, Pak Muji, tadi Anda mengatakan bahwa ada sejumlah hal atau bangunan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, bisa Anda jelaskan di mana letak kesalahannya sehingga bangunan ini dapat ambruk? Apakah seperti video yang beredar di media sosial yang menunjukkan ada tiang-tiang yang dinilai terlalu kecil dan tidak layak menampung beban yang ditampung seperti itu? Apakah ini juga menjadi salah satunya yang Anda sebut sebagai tidak sesuai dengan standar itu, Pak Muji? Ya, jadi ini mungkin lebih ke teknis ya di lapangan yang kita temukan. Jadi mungkin kita harus paham ada elemen struktur balok yang mendatar ini sama elemen struktur kolom yang vertikal ini. Itu berdiri dihubungkan, dirangkai dengan baik antara hubungan balok dan hubungan kolom. Ini yang harus dikerjakan sesuai standar. Apa yang standar? Besinya harus ada hub tekuan, panjang penyalurannya harus cukup, sehingga pada saat dia menerima beban itu bisa menerima bisa mampu menerima beban tersebut tanpa mengalami kehancuran, tanpa mengalami kolaps itu dalam dunia ini. Nah, sehingga kalau itu dikerjakan dengan baik, insya Allah semua akan bisa berdiri dan bisa dimanfaatkan menurut Undang-Undang Bangunan Gedung itu 25 tahun dan bisa diperpanjang menjadi 50 tahun. Jadi kuncinya yang menurut pengamatan kami tim ITS itu adalah perlu diperhatikan masalah sambungan tersebut. Demikian. Oke, ini yang seperti disinggung juga tadi oleh Menko PMK yang menyebutkan bahwasannya banyak ponpes yang menggunakan sistem tambal sulam, iya, dalam bangunannya begitu. Sebetulnya dalam pembangunan ini, apakah ini menjadi hal yang direkomendasikan terkait dengan sistem tambal sulam ini? Dan mengapa juga banyak ponpes yang memilih untuk membangun bangunan ponpesnya dengan cara tambal sulam? Apakah ini juga salah satu cara untuk memangkas anggaran atau seperti apa, Pak Muji? Jadi kita paham bahwa pembangunan gedung-gedung pondok pesantren itu dilakukan secara bertahap. Mungkin istilah tepatnya pembangunan bertahap bukan tambal sulam. Jadi artinya kalau anggarannya ada cuma lantai 1 maka dikerjakan
lantai satu sama lantai satu di atasnya, lantai dasar dan lantai satu di atasnya. Kemudian anggarannya turun lagi lantai 2 ke lantai 3 sampai seterusnya. Itu sebetulnya secara teknik bangunan tidak ada masalah, tidak perlu ada keluh kesah untuk pembangunan secara bertahap atau kita sebut sebagai bangunan tumbuh. Tidak ada masalah itu. Anggarannya bisa cukup tahun ini 1 lantai tambah 2 lantai dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan yang bagi saya sangat penting adalah meskipun itu dibangun secara tumbuh bertahap, tapi kaidah-kaidah teknisnya tetap harus diikuti. SNI kita itu sudah cukup lengkap untuk menggait dan membimbing kita, mengajari kita untuk mendesain dan melaksanakan pekerjaan ini dengan baik dan benar. Sehingga meskipun nanti ganti orang di tahap berikutnya, ganti orang lagi tahap berikutnya, tapi kalau dikerjakan dengan standar teknis yang baik dan benar, itu cukup aman. Safety faktornya pun sudah dipikirkan, keamanannya, mutunya dianggap tidak perlu sepenuhnya dimanfaatkan, kemudian bebannya dikasih skala faktor, sehingga secara total gedung ini akan aman. Meskipun apa yang disampaikan Menko tadi itu istilahnya tambang sulam, tidak ada masalah. Nah, ini tentunya mungkin kemampuan teman-teman yang ada di pondok pesantren tidak sejauh itu. Oleh sebab itu, pemerintah daerah, terus Kementerian Agama perlu menyampaikan sosialisasi kepada seluruh pondok pesantren bila mana akan membangun fasilitas yang untuk pemanfaatan proses belajar mengajar, bisa minta tolong tim teknis, minta bantuan, asistensi ke pemerintah daerah. Bahkan ITS sendiri sudah sering dimintain tolong untuk membantu pembangunan pondok pesantren di beberapa lokasi di Jawa Timur. Itu tanpa tidak usah sungkan-sungkan atau segan-segan, langsung aja datang ke ITS minta bantuan teknis. Kami akan bantu. Itu sudah juga dikerjakan di beberapa pondok pesantren lainnya. Demikian, Mbak. Jadi artinya sistem sambal sulam ataupun juga sistem bangunan dengan cara bertahap tidak ada masalah dalam kaidahnya, hanya saja harus dikerjakan oleh ahlinya begitu. Lantas Pak Muji, Anda melihat dalam insiden atau peristiwa yang terjadi ini, apakah ada kemungkinan kelalaian dan dapat menjadi tindakan pidana karena menyebabkan kematian dan jika melihat pembangunan yang telah dilakukan di ponpes tersebut? Seperti apa Pak Muji? Ya, untuk pemeriksaan siapa yang paling bertanggung jawab, ini pihak Polda sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mengumpulkan data, keterangan-keterangan yang disusun untuk merangkai jalan cerita proses pembangunan gedung pesantren di Al-Qos ini. Nah, kami juga diminta membantu secara teknis untuk melakukan pengujian-pengujian baik di lapangan maupun di laboratorium untuk memastikan apa saja yang sudah dilakukan secara teknik, apa yang belum, nanti kita akan bantu teman-teman Polda untuk menyusun setting up mengenai kondisi sebenarnya di lapangan itu sehingga akan tergambar dengan baik siapa yang memulai ide pembangunan, siapa yang merencanakan pembangunan, siapa yang melaksanakan pembangunan, siapa yang melakukan pengawasan pembangunan. Akan kita rangkai, kami akan dirangkai oleh Polda dan kami membantu penjelasan teknisnya, menggambarkan situasinya, urut-urutannya agar mewakili kondisi sebenarnya pada saat proses pembangunan pondok pesantren yang dimaksud. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya Pak Muji Ibawan dan selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.